materinya, yaitu tentang default route ya. Definisi dari default route itu ialah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Nah, biasanya untuk default route ini diidentifikasikan dengan alamat 0.0.0.0/0 ya. Terus ada penggunaan default route. Penggunaan default route ini juga untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari default route. Teman-teman bisa dilihat saja ya. Kita langsung ke praktikum saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sudah dibuatkan yaitu topologi dua router terkoneksi, yaitu dengan menggunakan kabel serial ya, dan juga kabel strike. Nah, untuk penjelasannya yaitu, nah, kabel yang dikoneksi antar router yaitu yang ini, itu kita menggunakan koneksi kabel DTE port serial ya. Kemudian router ke switch kita koneksikan menggunakan kabel strike ya. Nih kita koneksikan menggunakan kabel strike. Kemudian switch ke PC kabel strike juga menggunakan port fast ethernet ya. Dan juga konektor kita menggunakan DTE, dan kita juga routernya menggunakan generic router PT. Kemudian switchnya kita pakai switch PT, dan konfigurasi kita menggunakan CLI ya, Command Line Interface. Oke. Mungkin untuk konfigurasinya langsung di sini Ibu contohin. Enable konfigurasi terminal, kemudian kita pilih yang mana yang mau kita konfigurasi, yaitu yang kita konfigurasi yang pertama itu fast ethernet dulu, setelah itu serial ya. Nah, di sini untuk fast ethernet kita pilih FA0, kemudian IP address-nya 192.168.11.1. Ini sesuai dengan yang sudah ditentukan di topologi ya. Nah, ini dia 11.1 dan juga 11.1 dan juga 10.1. Nah, ini baru konfigurasi yang ini, berarti kita memasukkan yang ini 11.1 untuk fast ethernet 0, dan serialnya memasukkan alamat 15.1 dan kelasnya per 30 ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita memasukkan 11.1, 255 kita masukkan kelasnya ya, yang tadi disebutkan itu, yaitu per 28, yaitu titik 240. Jadi untuk pembeda antar kelasnya ya, yang mana serial dan juga fast ethernet harus berbeda kelas, seperti itu. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Ini bisa disingkat dengan no sh ya. Oke, kemudian kalau sudah fast ethernet, lanjut ke serialnya. Kita masukkan 15.1, kemudian netmasknya kita masukkan 252 untuk pembeda tadi ya. Ini tuh bedanya di sini. Serial tuh per 30, kalau yang fast ethernet per 28 kayak gitu. Kemudian kita pakai, jangan lupa kalau untuk konfigurasi serial DTE kita pakai no clock rate ya. Kemudian no shutdown exit. Nah, di sini settingan yang sangat penting, dan bukan sangat, tidak kalah penting dan wajib ya, kita harus memasukkan setting IP root. Nah, ini dari router 0 IP rootnya kemana gitu. Kalau untuk konfigurasi default root itu sudah jelas ya, seperti yang dibahas di awal, yaitu 00.00. Ini untuk dua netmask, dua alamat IP ya. Nah, kemudian dimasukkan 15.2. Ini kan untuk router 0. Nah, ini kan untuk router yang ini ya. Nah, yang dimasukkan itu IP root yang punya si router sebelah. Nah, begitupun yang si router 1. Nah, dia itu akan meng-IP root router yang 0 gitu. Oke, yaitu 15.2.
Selanjutnya, begitupun dengan router 1, masukkan fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0-nya tuh 10.1. Kemudian netmasknya titik 240 dan serialnya juga dimasukkan 15.2.252. Nah, untuk konfigurasinya masih sama, kemudian masukkan IP root 15.1 ya. Nah, karena si IDR atau per 28, maka subnet masknya 240 kayak gitu, dan IP rootnya itu diisikan 0000 ya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk praktikum. Sebelum kita praktikum ini, kita harus berhasil dulu konfigurasi yang ini. Oke, kita mulai saja. Ini ibu udah buat dokumen kosong ya. Oke, routernya pilih yang generic PT yang tadi dijelaskan di awal. Generic PT sebelum terakhir. Kemudian switchnya boleh 2960 fisik ya. Error. Aja. Nah, kita koneksikan di sini yaitu port yang DTE ya. Pilih yang serial 2. Nah, kalau yang lagi tapi kalau slide dengan cara kami maka sama untuk di switch. Oke, selesai. Kita lanjut konfigurasi. Kita konfigurasi CLI dulu. Di sini kita pilih N saja ya. Tuh. Bentar lagi enable. Kemudian kita masukkan konfigurasi terminal. Kita masukkan juga pilih interface yang mana yang mau kita konfigurasi, yaitu interface yang pertama ya. Kemudian masukkan alamat IP-nya, bisa disingkat IP address-nya dengan IP add titik 11.1 255.240 gitu ya. Setelah itu no shutdown. Nah, kita exit, masuk lagi, pilih interface-nya kita pilih serial 0/2 ya. Maksudnya tuh nyambung. Coba kita lihat. SE, oh kebalik. Oke. SE 2/0 gitu ya. Kemudian masukin alamat IP address-nya 192.168. Berapa tadi? 15.1 255.252. Oh, nggak ada IP ada deh ya, lupa. Nah, sudah. Jangan lupa no click rate. Setelah no click rate, no shutdown, biar kabelnya hijau. Ya, kemudian exit. Kemudian jangan lupa kita masukkan IP rootnya. Nah, IP rootnya yang mana? IP rootnya yang sebelah, yaitu 15.2. Bukan, kita harus pakai 0 dulu. Setelah itu ya. Oke, sudah beres deh untuk konfigurasi yang router pertama. Oke, untuk mempermudah, ini itu alamat IP-nya berapa aja, coba kita
pakai pengalamatan di awal ya. Ini untuk IP serial, IP-nya itu 192.168.15.1 ya. Terus netmasknya itu titik 255 titik, dan terakhir itu 252. Oke gitu. Nah begitupun dengan yang serial 2 di sebelahnya, ini sama 252, hanya saja IP-nya 15.2. Kemudian kita masukin untuk IP address-nya juga untuk si pas Ethernet 0, kita masukin 192.168.10.1. Kemudian netmasknya 255.255.240 ya, karena di sini tor 28 pas ya. Oke. Kalau sudah, kita pindah ke sebelah sini juga. Ini kita pakainya 11.1 sama 240 gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke sini, kita pilih bentar lagi enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita jangan lupa pilih interface yang mau kita konfigurasi ya, yaitu yang ini INT F0/0. Kemudian masukkan IP address-nya untuk 68.10.1 spasi 255.240. Nah kalau udah mau shutdown dan exit dulu ya. Setelah itu kita masuk ke serial INT ESE 2/6. Masukin juga alamat IP-nya, kita manual aja. Nah ini alamat untuk yang si serial itu berapa, yang ini ya alamatnya 15.2. Kemudian netmasknya titik 252. Oke. Kalau sudah, jangan lupa not loop create dan no shutdown. Oke, setelah itu kita exit dan jangan lupa masukkan IP root-nya. Maaf, IP root. Nah IP root-nya masukin punya si router sebelah ya, itu 92.168.15.1. Jangan lupa masukin netmasknya 255.252. Enggak, lupa IP root itu 0 ya. Nah masukin di sini, taruh 192.168.15.1. Oke sudah. Setelah itu kalau sudah konfigurasinya, kita lanjut ke PC yang terakhir. Tinggal disesuaikan deh dengan gateway punya pas Ethernet 0 ya ini ya. Kita masukkan 192.168, berapa nih alamatnya, 11.10. Kemudian 192.168.11.1. Nah ini diambil dari alamat punya si pas Ethernet ya, yang mana dia itu akan menjadi gateway ya. Kita kompas biar ngetiknya agak cepat dikit. Nah di sini tadi 10 berarti 11 gitu. Netmasknya biarin aja titik 0. Nah lanjut dengan yang ini, lakukan hal yang sama kayak tadi ya.
10.10. Nah kan alamatnya 10 kan, ya itu 10.10, ini 10.1. Oke, 11 kayak gitu. Udah, kita coba tes koneksi. Nah, oke, sukses. Kalau nyebrang, kalau masih in progress, nah gitu ya. Jadi si fire merah ini kita diklik berulang gitu. Udah deh hasil beres. Nah sekarang coba deh kita lanjut ke praktikum yang ini. Nah coba kita kerjakan untuk yang ini, kita tambahkan lagi satu router. Caranya gimana Bu? Caranya gimana sih? Oke, biar lebih cepat Bu kopas aja ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita koneksikan ulang. Nah, di sini kita pakai yang serial 3. Ini kita serial 2 aja yang dipakai. Nah, di sini kita konfigurasi satu kali lagi untuk di serial 3. Kita pilih INTS S3/0. Nah, kita tentuin deh alamat IP-nya berapa di sini. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, itu alamat IP-nya 15.5, 15.4. Oke, biar kita nggak kebelinger ya. Kita kopas dulu aja. Untuk yang ini tuh 15,5. Dan yang ininya itu 15,4. Nah, untuk si netmas terakhir kita nanti kalau 15.4 nantinya bakalan failed ya. Kita pakai netmasnya 255.0, 255.255.0. Oke, sudah. Kita balik lagi ke sini. Sorry. Nah, kalau udah memasukkan itu, kita masuk ke interface serial 2 dulu ya. Kita exit dulu di sini. Kita pilih interface INTSE 3/0. Nah, setelah itu masukkan alamat IP-nya. Di sini berapa alamat? 15.5. 15.5 255.252. Jangan lupa enter. Setelah masukkan serial itu jangan lupa kita no proofread. Setiap kali kita memasukkan IP serial itu jangan lupa no proofread dan juga no ESA. Ya. Oke, sudah. Kemudian yang terangkat terakhir, nah kalau udah masukkan no proofread itu dia otomatis bakal hijau. Kayak gitu ya. Step terakhir kita exit dulu, kita masukin juga IP rootnya. IP rootnya diambil dari mana Bu? Yang pertama kan kita nggak IP root punya si ini. Kalau ada yang baru lagi berarti kita masukin punya si ini, atau router kedua, ini router 0, router 1, router 2 ya. Jadi kita masukin alamat IP root punya si ini 15.4 gitu. IP root 0.0.0.0 spasi 0.0. Nah, jangan lupa dimasukkan 15 titik. Ya, ini alamatnya 4. Ini udah deh beres. Nah, kita yang ini belum ya, IP root yang punya yang ini IP rootnya nanti ada 3 ya.
15.2, 15.5, sama 15.4. Yang ini, IP root yang ini. Lanjut aja di sini dulu ya. Oke, IP root spasi. Nah, kita masukin IP root yang ini kan tadi udah ya 15.2 nih, yang ini berarti kita masukkan yang ini juga 15.5 sama 15.4. 15.5 sama 15.4. Oke deh, beres. Kita lanjut ke si ini udah ya tadi IP root. Kita lanjut ke si serial yang terakhir. Oke, ini belum sama sekali dikonfigurasi ya. Langkah konfigurasinya sama aja seperti yang tadi. Kita pilih interface F0/0. Nah, kita konfigurasi punya si ini dulu ya, 10.0 apa 10.1. Jangan lupa masukin masnya per 28 ya, yaitu titik 240. Oke, setelah itu jangan lupa di new shotgun, jangan lupa exit. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasi yang serial, int sp. Ini kan yang ini doang ya, jadi serialnya 2/0. 2/0, masukin IP address-nya. Untuk serialnya 15.4 spasi 255.0 ya. Kalau kita pakai 252 nanti error karena itu udah dipakai 4 kali sama si router, jadi itu nggak boleh lebih dari itu ya, jadi kita cukup pakai 0 saja kayak gitu. Ingat 0 loop rate. Kemudian masuk dan kalau sudah kita exit. Serial udah, ini udah, terakhir kita IP root 192 0 spasi 123. Oke, ini IP rootnya kita punya si ini dan si ini ya, jadi serial punya router tetangga gitu. Kita masukin di sini router 16 dari sini dulu, dari sini juga boleh. 15.1 ya, lanjut lagi 15.2, lanjut lagi 15.5, karena 4 punya sendiri jadi nggak usah. Oke deh, beres. Dan jangan lupa IP-nya juga kita, kalau ini bukan 10 ya, sorry. Oh iya, ibu lupa, ini bukan 10 loh, tapi 9. Nanti bentrok ya enggak, karena kan udah dipakai alamat IP-nya, jadi nanti bakalan pilot. Jadi ini 9.1 nih. Oke, kita rubah dulu, ini 9. Sorry. Kemudian kita balik lagi, pilih interface lagi, intf0/0. Kemudian IP address-nya dimasukin 9.1.255.255.255.240. Nah, setelah itu jangan lupa no shutdown, exit. Nah, kita lihat apakah sudah berubah FA0 ini. Oke, sudah ya, sudah berubah. Setelah itu
kita jangan lupa masukkan alamat IP. Ingat tadi itu 9.1 yang mana menjadi alamat masternet dan menjadi alamat gateway untuk PC. Nah, ini 9.10. Ini tetap 11 gitu ya. Oke, selesai. Kita coba koneksi. Tes koneksi. Oke, sukses. Jing 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 jing. Apakah sukses juga? Jing 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 jing. Oh, ini bisa kok. Nah, coba kita nyebrang. Sukses juga. Jadi berhasil deh. Dari ujung ke ujung. Sukses. Oke. Sini ke sini. Sukses. Sini ke sini. Oke, semuanya sukses. Done. Oke.